Anies ada Gus Mansur, ini mantunya Bahmat Watu Congol. Ya. Di sini ada Hafidz Zainal, ada Yasin Nawawi. Mudah-mudahan mereka semua menambah berkahnya pertemuan malam hari ini. Kepada beliau Kiai Haji M. Ainun Najib kami persilahkan. Sebelumnya saya mohon dengan sangat Kiai Marzuki Kurdi sama Kiai Haji Mustafa W. Hashim untuk maju ke depan mewakili Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi mereka ketua bersama, yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdliyin, yang satu Muhammadiyin. Mereka bikin forum bersama yang namanya Nahdlatul Muhammadiyin, tapi tidak menyaingi NU, tidak menyaingi Muhammadiyah, melainkan siap-siap kalau ada pertengkaran mereka yang melerai. Nah, ceritanya begitu. Oke, Pak Mustafa, Pak Kiai Marzuki, saya mohon untuk maju ke depan. Juga siapapun, saya minta Noe Sabrang untuk maju ke depan juga. Nyuwun izin beberapa menit pertama. Nanti saya minta Al-Fatihah, kemudian Al-Ahad, terus Qul Birabil Falak, Qul Birabil Nas, terus ayat kursi. Tentu saja untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi mantul kita mohon memantul ke Gusmus. Okay? Soalnya Gusmus niki wau apa sawe Kiai Kanjeng menyambut dengan lagu saking Krapyak, Padang Bulan, Padange Kaya Rina, itu nek Hadratus Syekh nika srengenge Kiai Haji Hasyim Asy'ari srengenge lah sakniki niki bulane Gus Dur. Bulane Gusmus niki. Rembulane. Nah, aku ora ngerti rembulan iki sesuk teko ning pelantikan ning Jakarta apa ora, aku ora ngerti. Nah, itu nanti yang beliau akan jawab. Nah, yang di Jakarta itu apakah itu rembulan ataukah planet, apakah padang pasir ataukah hutan rimba, saya tidak tahu. Ya, pokoknya nanti kita cari bersama-sama. Kita betul-betul menunggu fatwa beliau mengenai banyak hal, terutama mengenai yang Pak Muzamil sebut renungan akhir zaman yang merupakan tema pada malam hari ini. Tadi Pak Muzamil sampean lihat sendiri, itu tidak hanya karena Maduranya, tapi juga karena tradisi santrinya. Beliau sangat takzim kepada Gusmus dan tidak kepada saya. Kepada saya sahabat, ya, kalau sama Gusmus beliau sangat takzim. Selama masih ada santri takzim kepada kiainya, maka kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, nyun sewu bismillah Gus, kita Al-Fatihah dulu, terus satu nomor dari Kiai Kanjeng, selalu kita persilakan kepada Gusmus. Malam hari ini kita entek-entekan ngangsu kawruh marang Gusmus nggih. Tak jaluk konco-konco yang dari luar DIY, angkat tangan. Lho, semene kae coba. Kowe ngopo blarkaan tekan kene ngopo? Aduh-aduh. Saya lihat tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, dari Wonosobo, Tegal, dari Tegal. Bukan karena santri di sini enggak. Memang betul-betul dari sana ke sini. Piye Gus, coba Gus. Coba Gus kok Tegal Gus. Kok ngendi-ngendi Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillah saya khusuk kabeh. Badannya disesuaikan dengan sikap rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususan untuk Gusmus yang kita cintai bersama-sama, yang kita mohonkan beliau membimbing kita dalam waktu yang lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini itu kan disebut ada artinya ya ada, tapi nek didol ya artinya jane ya ora ono. Ning nek wis njaluk Kanjeng Nabi rawuh, mudah-mudahan setiap yang kita ucapkan, yang kita gerakkan, yang kita niatkan menjadi berlipat-lipat maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Al-Fatihah sampean semua untuk Bapak Haji Darmadi. Bapak Haji Darmadi tadi oleh Allah juga langsung diperhatikan melebihi biasanya karena kita barusan saja memohon Rasulullah hadir di sini. Nah, sebelum saya mohon Gusmus, pertemuan malam hari ini kan begitu pentingnya sehingga teman-temanku, anak-anakku, cucu-cucuku dari berbagai macam tempat datang beramai-ramai. Ya, maka pertemuan malam hari ini mudah-mudahan karena hadirnya Rasulullah, hadirnya kekasih Rasulullah yaitu Gusmus, membuat Allah memberi makna dan bobot pertemuan malam hari ini seperti orang berjumpa dalam majelis-majelis yang indah selama 1 tahun. Gitu, jadi pergi setahun rasah para majelis-majelisan. Mudah-mudahan malam hari ini betul-betul oleh Allah diberi makna karena kita akan mendengarkan banyak hal. Anda juga siap untuk menanyakan banyak hal, gitu ya. Jadi kalau ada kalau di Al-Quran Allah memberi idiom liqa'un azim, ada banyak perjumpaan di antara manusia, tetapi tidak semuanya memiliki bobot seperti dalam terminologi itu, yaitu liqa'un azim, perjumpaan yang agung. Perjumpaan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam itu liqa'un azim. Perjumpaan Rasulullah dengan Khadijah, dengan Aisyah itu liqa'un azim. Perjumpaan Rasulullah dengan Allah sendiri tentu saja. Kemudian mudah-mudahan kini kecipratan bahwa hari ini, malam hari ini adalah perjumpaan yang oleh Allah diberi hitungan dan hisab yang tinggi, makna dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya adalah harus ada mitsaqon ghalidho, harus ada perjanjian akidah dan akhlak serta khilafah di dalam diri kita. Kita tidak terikat oleh organisasi apa-apa di sini, tetapi kalau dalam hati kita ada ikatan-ikatan yang sifatnya mendasar di dalam nilai-nilai Allah. Mudah-mudahan kumpulnya Anda malam hari inilah yang membuat Allah tidak jadi membiarkan Indonesia hancur. Ini loh kira-kira. Kumpulan Anda pada malam hari ini dengan cinta yang luar biasa kepada Gusmus, saya kecipratan. Ini yang membuat Allah tidak tega kepada Nahdlatul Ulama untuk bisa dimasuki apapun yang kira-kira akan merusaknya.
gitu ya. Tidak tega kepada Muhammadiyah, tidak tega kepada apapun saja di Nusantara ini, di Republik Indonesia ini, sehingga Anda nanti pulang ke tempat masing-masing insya Allah diberi amanat oleh Allah. Kalau Anda diberi amanat oleh Allah untuk memelihara kemaslahatan, berarti Anda diberi fasilitas oleh Allah dan dijaga rizkinya serta diberi pelindungan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Individu Anda, keluarga Anda, kelompok-kelompok Anda dan masyarakat Anda secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu dulu ada pembagian rangsum untuk pengungsi. Ya, kue ra entuk, kue gendo-gendo ya toh, kue golek dhewe ya toh. Nah, ini Mas diselesaikan dulu Mas. Ya. Ini sudah ada kopinya, belum ada judulnya. Arek-arek ini kopi itu maksudnya khaufiyah gitu Gus. Khaufiyah, orang tuh kalau punya khauf sama Allah, hisabnya jelas. Ah, hisabnya jelas Gus. Kalau orang tidak punya khaufiyah, kalau khaufiyahnya rendah kepada Allah, maksudnya kopiah itu ora lulus ngarep Gusti Allah, maka dia hisabnya juga kacau. Nah ini sudah terjadi liqaun azim antara khaufiyah, kupluk kopiah karo Ji Samsu. Mohon maaf ini Muhammadiyah ya. Ini Muhammadiyah karena ketuanya dulu kan kalau ngerokan Din Samsu Din, nah gitu. Nah saiki wis seje iki. Saiki wis sapa saiki jenenge? Siapa ketuanya sekarang? Haidar Nasir ya. Udah, saya kira sudah tidak ada berhubungan dengan rokok lagi. Kalau dulu kan memang setiap saya ketemu Din Samsudin. Gak ngerokok aku. Ya wis ngono aku dhewe Samsune yang ngono gitu. Oke. Yo guyon ya Bapak-bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yo bismillah ditoto atine, disiapke pikirane, niate dipaske untuk ridho Allah dan untuk kemaslahatan seluruh Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kita ke depan tidak akan mengalami apapun saja yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Nanti kita omongkan bareng-bareng. Gus, saya nyuwun sewu panjenengan pokoknya wur-wur sik, setelah itu nanti ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang dari mana-mana. Nyuwun sewu Gus. Semuanya teman sekalian tepuk tangan untuk Gus Mus. Sampai ini gak ngomong ya wis gini ngarang-ngarang dhewe iki Gus Mus mesti ngomong ini. Wae manut Gus Mus nggih. Nderek Gus Mus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, pinesepuh, para kiai, khususnya Kiai Ainun Najib dan Kiai Muzamil, jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, kalau kiai itu kiai beneran, dia tidak mau disebut kiai. Kalau tidak begitu kiai ya mau disebut itu teman-teman. Ini tadi Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya rawuh betul. Minimal dalam kalbu-kalbu kita. Sebab menurut Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya dulu Abu Jahal meskipun minta supaya disiksa, ngeledek sama Kanjeng Nabi Muhammad, ini kamu kok ngancam-ngancam terus ada siksa Tuhan itu mana? Saya kok sampai ngiler nunggu siksanya Gusti Allah kok nggak datang-datang. Tidak datang karena Abu Jahal masih di Mekah dan di Mekah masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan tidak akan menyiksa suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah. Ketika Nabi Muhammad ke Madinah, Abu Jahal datang ke Madinah. Di situ sudah mulai dihajar. Orang yang gengsinya sangat tinggi, Abu Jahal itu matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil sekali, sangat terhina matinya, dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah di tengah-tengah kita karena beliau ketakutan. Beliau ketakutan jangan-jangan Tuhan ini akan menurunkan siksa bangsa Indonesia. Jadi orang-orang yang terlalu banyak mikir Indonesia seperti Cak Nun ini itu selalu ketakutan, pesimis, ngeri. Bagaimana kita nggak ngeri? Setiap saat kita disuguhi tontonan-tontonan kebodohan-kebodohan yang bangga. Bodoh kok bangga? Itu kan sudah nemen itu. Jahiliyah tapi bangga. Sampai ada yang ngeluh di depan saya ini Gus, kalau lihat televisi itu pening kepala saya, ngeluh saya ini. Itu TV-nya siapa? Saya bilang, ya TV saya. Loh kamu ya TV-TVmu sendiri kok bikin ngeluh, kok tendang saja sudah TV-nya itu. Ini kita itu sama TV aja kalah. Gimana mau jadi khalifah? Bolak-balik Cak Nun bilang khalifah, kita ini khalifah. Khalifah mbek TV tuku-tukune dhewe ora wani kok. Jadwal diatur sama televisi. Jam segini sudah tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Italia. Agenda diatur sama televisi. Kan kita sering mendengarkan Cak Nun, kita ini khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Tapi kita tidak potongan sama sekali. Jadi wakili Gusti Allah gak potongan belas. Karo televisi kalah, karo sapi salah, karo truk salah, kalah. Itu ada kaji entah sudah berapa kali itu. Tengah wengi jam 2, katokan cekak ning perapatan. Ji, kamu ngapain jam sekian nggak bisa tidur? Habis tahajud apa gimana? Enggak Gus, ini truk saya belum pulang satu. Enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbicara tentang truk. Saya itu teringat kemarin itu ada truk yang bilang pilih enak zamanku toh. Ya saya jawab ya tentu saja toh mbah. Wong dulu Soehartonya cuma sampean toh. Sekarang semua orang Soeharto. Kita timbangan ngrasani Pak Harto, ngrasani Kanjeng Nabi aja. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pemimpin agung kita, yang kita usahakan untuk datang ke kalbu kita itu tadi disebutkan
oleh Anda sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Itu pemberian Allah Ta'ala tentang Rasulullah sebagai pemimpin. Sebagai pribadi itu yang disebutkan apa? Hulukun azim itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi itu, ini saya sering omongkan kepada kawan-kawan karena ini penting untuk Indonesia yang kata beliau ini sudah medeni wong itu. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pertama-tama dapat wahyu dari Allah itu Kanjeng Nabi. Jadi perintah wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan aqimis sholat, sholatlah, maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, Kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kayak aku. Jadi orang kepenak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri nggak sholat, saya kan repot itu dari contoh. Sholatlah kayak siapa, saya nggak sholat. Kayak Cak Nun tuh, wah jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Khudzu manasikakum, khudzu anni manasikakum, dan seterusnya. Semuanya Rasulullah yang menjadi ini. Jadi saya membayangkan dulu kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman Kanjeng Nabi gitu, enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tinggal lihat Kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah ada, Quran berjalan. Mau bergaul lihat Kanjeng Nabi, mau bersaudara lihat Kanjeng Nabi, mau bertetangga lihat Kanjeng Nabi, mau apa-apa lihat Kanjeng Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, iya kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada yang bertanya, Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan Kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau Kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini wafat semua, itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul anbiya. Tapi terus ke sini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau Kanjeng Nabi ngajak mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya
Rasulullah, penerusnya Nabi, tidak begitu. Ya adalah ya 1-2 saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur. Ngeluh orang yang diajak itu. Dan dilalah kersane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontoni dirinya sendiri. Bangsa Indonesia diajak kaya, dicontoni. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia itu seneng sugih kabeh. Pengen gitu. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Tidak punya duit seperti sampean. Ya gini tak itu loh. Lontang lantung udah karuan itu. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah mbalung sungsum. Misalnya santri atau kiai yang sudah malakah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun. Kalau itu zaidan. Kalau marartu bizaidin. Itu ada kaidahnya, ada baitnya di alfiyah segala macam. Sampean mengatakan ja'a zaidan, saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Sekarang kan usumnya orang tanya dalil, karena banyak ustadz anyaran. Sisik dalilnya apa? Sokeh apa enggak gitu. Belum sudah malakah kok tanyai dalil. Ja'a zaidan salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil-dalilan. Di telingaku enggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah, maka kita seneng dunia itu, seneng materi itu, seneng duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir barang. Kalau duit ya, wah, mbah wis sugih lah, itu ya sikile majuan segala macam. Tidak dipikir. Lu sampean tahu Modin enggak? Modin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin dari Muddin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa, itu namanya Muddin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai 1000. Sampai 1000. Tapi kalau yang ngundang kok melarat terus langsung donga, bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sudah. Itu enggak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya di mana-mana, mari kita lawan seperti sampai ini, hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini ya. Serap pantes belas. Rodok pantes saya sedikit lah. Cak Anun ini begini terus ini. Padahal sudah punya santri sampai Belanda, Amerika sak karu-karuan ini. Wabeh wong kenal di ini, jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Nun, jadi apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar apa ini? Kira-kira akan reaksi apa enggak? Kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Loh, ya.
Cak Nun ya tahu tapi pura-pura enggak tahu kan. Wong Jombang ya akale akeh. Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca Al-Qur'anul Karim atau menilik sunnah Rasul itu tidak boleh berlebih-lebihan itu. Senang dunia ya senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam bahasa kita sakmadyo, sederhana saja. Terus sekarang ada yang mengusulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Lah, sampean ini ketinggalan zaman. Wong orang lagi suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu ini bobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana aja. Di Al-Qur'an sampean jangan, saya sudah lama nggak pernah dalil itu kulu wasrobu wala tusrifu. Dalam soal makan tidak boleh berlebihan. Orang yang tidak boleh wala taj'al yadaka maghlulatan unika wala subha kulal basti. Jadi dalam persoalan apa namanya harta itu kita tidak boleh terlalu bakhil, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas, ini coba lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka toh. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah, minum sudah cukup, tidur sudah, istri kadang-kadang lebih dari 2. Ini cukup semua. Lu kok iseh nyolong bandane rakyat itu piye? Itu karena senang. Sekarang semua orang khawatir kabeh. Ada yang apa wakil kita itu kon makili kondangan berkate digawa dhewe padahal ongkos nekani kondangan kene sing bayar. Berkate dipangan dhewe ya ora kondo kene. Wakil sampean semua itu. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu. Di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya sederhana begini. Apa ini dia di Jakarta tidak ada, orang sederhana sudah tidak ada. Berlebih-lebihan semua. Sekarang orang pada takut, orang yang seperti Cak Nun tidak khawatir semua. Ada yang sampai menganggap bahwa besok pagi ini kiamat. Ada yang sampai begitu. Saya bilang, sudah keliwat toh kiamat toh. Tahun 2012 sudah kiamat sudah. Loh ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Sudah kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang itu pertama kali sendirian. Nah sekarang Cak Nun sampai sokong sekian banyaknya. Dari Tegal, Boyolali, segala macam. Kanjeng Nabi sendirian, baru istrinya, baru kawannya. Jadi kalau lihat itu, saya masih optimis lah. Masa bergajulan kabeh lah. Mosok gak ono sing sehat ya. Mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kanjeng Rasul, saya kadang-kadang ya ini ramalannya Kanjeng Nabi itu akan sudah datang apa belum. Sabda beliau, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing, sendirian. Kanjeng Nabi sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma Kanjeng Nabi tok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok ndelok redaksinya tadi kok belum datang itu. Masa menjadi asing lagi itu? Karena sekarang wah, pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga nggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curigai jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini. Saya bikinkan rumah ya Allah, tapi saya jangan dicatatlah kelakuanku. Itu masjid banyak sekali, pengajian banyak sekali. Orang umroh setiap hari umroh. Nggak tahu umroh betul apa belanja, karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas. Iya. Sampai di sana mau tawas sekarang pakai itu apa namanya yang bisa jalan sendiri itu. Ini yang bukan eskalator. Eskalator kan mall. Ini kan yang seperti kendaraan untuk jalan sendiri itu. Itu sekarang udah banyak. Gitu. Dan kiri kanan hotel. Termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ. Luar biasa. Orang ke sana itu sregep itu karena bisa fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, bisa lihat mall, engko terus tawaf, shopping tawaf. Sekarang enggak khusyuk belas tawaf itu. Nah, karena baru tawaf, Gus Mus, foto Gus, foto. Ini piye wong tawaf kok digandeng jak foto. Sudah rusak. Tapi nek dibanding di sana-sana kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengin seperti di Timur Tengah itu ada. Mereka diarani Timur Tengah pokoknya pokok. Mereka Kanjeng Nabi dari sana. Ya apa-apa sing dari sana ya mesti apik. Jihan kalau sampai di Mekah itu orang tidak bisa tawaf, tidak bisa khusyuk sama sekali. Di Madinah itu tidak bisa sowan Kanjeng Nabi khusyuk, tidak bisa. Saking banyaknya. Jadi kalau lihat ini, itu ramalan Kanjeng Nabi akan asing tadi belum, masih ramainya kayak gini kok. Tapi kalau dilihat dari segi nilai, itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing, kesepian. Aku kok jujur sendiri, ini gimana? Kiri kan, itu sampai bawah, kanan kiri. Saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya cari ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan.
Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana? Gak bisa jawab. Ini ada orang kaya haji setiap tahun. Haji setiap tahun. Sebelum dikasih batasan tidak boleh itu harus antri itu setiap tahun. Setelah tidak ada batasan itu, umroh setiap saat. Berarti kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu. Buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali. Makanya dia kaya. Dia bisa iktikaf mulai subuh sampai duhur. Tapi buruhnya nggak bisa jamaah sama sekali karena suruh kerja terus. Ini kaji ini. Di sini saya punya kawan di Jogja ini. Orangnya baik sekali. Dengan yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, sama tetangga baik. Tapi tidak sholat. Pertanyaan saya, baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi? Mesti bingung. Mesti bingung, ini perkara satu kok. Dijadikan dua jadi jawabnya bingung. Orang itu menurut istilahnya Cak Nun itu juga ke sana juga sebagai hamba, ke sini sebagai khalifah. Ini dua-duanya. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk ndak karu-karuan gitu. Kalau kuwasa itu kuwabeh dianggap ora manusa. Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia nggak ngapa-ngapain. Sudah tengok ada yang masjid, ada yang jungkup, gitu. Orang ngopeni ono rego mundak, rego mudun, apa rupiah naik, rupiah ora urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gregetan sama orang, ini berarti Gusti Allah gregetan. Gitu. Kalau dia marah, berarti Gusti Allah marah. Itu kok iso ngono iku piye sih? Kitabe mbok apa itu loh. Jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam tapi kok lucu. Kok wani-wanine itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampai dipisui habis-habisan sampean. Jahanam sampean. Rumah saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Gusti Allah rumah sana piye rumah sana ini? Dia sampean sendiri bagaimana bayangna Gusti Allah piye? Piye kayak siapa? Kayak Cak Nun apa kayak apa Habib Rizik apa saya kira-kira kayak siapa kira-kira? Bayangna. Lu bagaimana kalau
tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana? Kalau nggak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah, mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana? Menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah. Kalau nggak kenal gimana, Jan? Nggak kenal. Dia nggak ngerti. Gusti Allah kok kemeropok karo wong. Kok marah, kok mangkel karo kawulane itu piye jadi piye? Enggak terpikir. Kok mangkel sama hambanya itu? Wong Gusti Allah kok mangkel mbek hambanya? Enggak tuh nalar. Gusti Allah itu salah satu asma'nya itu Asy-Syakur. Nah, saya belum menemukan bahasa Indonesia Asy-Syakur itu. Kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa. Tapi kalau Indonesia pol gak iso. Kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau Gusti Allah syakur itu apa? Apa? Sampai ini yang kiai tanya. Syakur itu maha nerimake. Jadi bahasa Indonesia sithik, bahasa Jawa sithik. Maha nerimake. Sampean sudah berusaha, tetap sampean ngalaihim. Tidak alaihim tapi ngalaihim. Itu mungkin ada ustadz yang ngamuk-ngamuk. Bacaan Fatihahmu keliru itu. Ngalaihim walad dhalin. Disalah-salahkan ya. Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu syakur. Wis nisbate wong ndi kowe wong Tegal. Nisbate wong Tegal iso ngalaihim wis lumayan lah. Wong Ayub Jakarta ngaji ya wis lumayan. Lu wong Ayub Jakarta kan cedak Borobudur lah mestine kok. Timbangane Ka'bah. Itu Gusti Allah itu syakur. Waduh, apik wis apik. Swarga. Gusti Allah itu begitu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita, itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang yang keliru kadang-kadang rumangsane agama iki kanggo Gusti Allah. Iku keliru. Keliru banget. Gusti Allah ndak butuh apa-apa. Ning donya iki cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu mbambung kabeh. Gusti Allah belas ora rugi. Wong triliunan malaikat itu ada sembahyang tok ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia. Kelihatannya. Tapi tidak ngerti manusia. Wong lagi melok mayan sepisan. Sowan kiai. Kiai saya ini kok sumpek terus itu, kadang-kadang itu sumpek ndak karuan arahannya. Mbok saya diijazahi bacaan-bacaan apa gitu loh Kiai.
Oh ya, nah. Ini baca ya, ayat kursi tahu ya? Tahu. Itu dibaca habis sholat 35.000 ya. Ini meskipun disebut kiai, ini enggak, kiai yang nggak ngerti orang. Umangsane anggere wong ku ya sing kaya ndekne iku, nek ora kaya ndekne dudu wong. Itu banyak pemimpin yang begitu itu. Jadi kalau tidak seperti dia, ya dudu wong. Lah wong maca Fatihah aja angel 35.000 kelengker. Itu di pondok saya itu Kiai Khalil, Allah yarham, ayah kakak saya itu yang pengasuhnya. Saya ini dapat warisan aja. Kiai Khalil itu Ramadan ngimami terawih. Terawih belum selesai, santri-santri di belakang sudah gereneng-gereneng. Gereneng-gereneng tapi banter sampai imamnya krungu. Gereneng-gereneng. Wah, terawih begini ini alamat enggak sahur ini nanti gitu. Lah Kiai Khalil dengar. Habis terawih lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami saja. Loh. Wonten apa Kiai? Alah aku masa gak ngerti no. Dirasani kedawan ngono gak sahur barang ngono. Wis kowe. Besoknya lurah pondok itu yang imami. Begitu selesai terawih, orang-orang kampung yang ikut terawih itu, orang-orang tua yang ikut terawih pada sowan Kiai Khalil. Kiai, pamit Kiai. Pamit napa? Besok saya tidak terawih di sini. Loh, kenapa? Wah, ekspres di sini. Lalu lurah pondoknya itu ngimami, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Waladhdallin nun, Allahu akbar. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundut, absen hanya beberapa, satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah, tidak ada komplain jamaah terlalu cepat, apa kelamaan dan. Padahal murid beliau yang kinasih Mu'ad bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah. Jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo. Kok demo? Ke tempatnya Kanjeng Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'ad bin Jabal itu keterlaluan. Gimana? Tadi ini kita kan makmum dia sholat Isya. Terus, lah rakaat awal ngatamna Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa itu. Langsung dipanggil Mu'ad bin Jabal. Betul Mu'ad, kamu tadi ngimami Isya? Iya Kanjeng Nabi. Betul. Rakaat awal kamu menghatamkan Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Iya Kanjeng. Baru dimarahi Kanjeng Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu sholat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan, macam-macam. Kalau kamu sholat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya, enggak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu ngerti. Orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD. Ada yang SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Sekarang ini enggak ya. Kabeh dianggap perguruan tinggi kabeh. Kalau enggak seperti dia, diamuk koto.
Lho iki bangkune wakile Gusti Allah kok kawanen iki piye. Kalau Kanjeng Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam, ini ada yang orang yang sudah kuat. Lah kita itu saiki karek buka kitab terus dicocokno karo kesenengane sendiri. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar kan? Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini. Sering dibuat. Dia bid'ah-bid'ahkan orang memakai dalil Quran. Coba sampean pikir. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf. Quran itu bukan mushaf itu. Bukan mushaf. Yang sekarang sampean buka-buka itu mushaf. Itu sudah melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Kenapa? Karena orang dulu itu tulisan itu hanya untuk mengingatkan hafalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus lengget satu, terus selam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca fakbalu, bisa dibaca faktulu. Tapi kalau orang yang hafal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman Kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka mushaf itu bid'ah. Bid'ah sekali. Dulu tidak ada, mushaf tidak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah SAW. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca, ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca, kalau dulu hati langsung ke amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi amalia. Sekarang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Muni bid'ah dalile Quran. Quran ndi sik? Diduduhno mushaf. Ini barang kan gitu itu. Tapi saya ya ndak sedih wong Kanjeng Nabi dulu sendirian. Sekarang ada kawannya banyak, masa kalah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan. Ceritakan terus Cak Nun tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya Kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada orang yang berani kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tek plung. Tek plung. Tek plung tahu nggak tek plung? Tek plung itu untuk makan hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. Sekarang ada orang itu. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa. Pokoknya sing nguntungno duit akeh pokoknya.
Ada yang padahal di Quran itu katanya pedomannya Quran. Di Quran itu apa itu wa ma min dabatin itu? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa itu artinya? Enggak, nanti saya disangka ngarang dan sampai Anda yang kiai. Dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Sampean percaya itu? Percaya, percaya. Oh ini baru kiai betul ini. Percaya bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Bagaimana kita malah mencari yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sambalewa terhadap apa yang diminta oleh Allah. Kita itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita percaya apa enggak. Kalau enggak percaya melarat tenan. Wa ma min dabatin Fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Tapi lingkungan kita dan ajaran tadi itu yang 32 tahun membuat kita tidak percaya pada hal itu. Itu hebatnya metodenya Kanjeng Nabi, metode keteladanan itu. 32 tahun. Tidak ada orang yang berani nunggu rezeki Gusti Allah gak ono belas. Mau balik aja itu lihat-lihat amplopnya. Amplopnya kok tipis, besok ngundang lagi gak akan datang. Sekarang itu namanya ustadz itu pakai tarif. Nggak tahu Cak Non pakai tarif apa enggak. Dulu saya nasihati supaya pakai tarif. Beliau ini karena beliau kecapean. Beliau kecapek. Saya ini ngeladeni undangan sana sini capek saya. Saya bilang sama Cak Non, bagaimana kalau ini caranya Mbah Dullah Salam kajian. Gimana caranya Mbah Dullah Salam? Jadi kalau saking capeknya itu, kalau kata Mbah Dullah, saya itu sudah ngomong, saya ini sudah tua, sakit, tidak bisa. Nanti kita gendong, Mbah. Nah, gendong, saya tidak bisa apa-apa di sana, kalau saya sudah tua sakit. Ya di sana tiduran tidak apa-apa, Mbah. Wes pokoknya tidak bisa nolak. Akhirnya Gus, dia bilang sama saya, akhirnya saya dapat cara. Ya, kalau ada yang undang saya tarifi saja. Nah, kowe ngundang aku, sediakno minimal 5 yuta DP-ne. Wong desa-desa kentas kabeh. Wah ini saya beritahukan sama Cak Non. Ini Cak Non yang anek gelem ya iku mau. Resepe Mbah Dullah iku sampean kesel. Betul Cak Non diundang di Semarang, bilang sediakan poskot 10 juta. Ngamuk orangnya. Cak Non Suwati mau macam-macam, dulu idola saya, sekarang komersial segala macam. Suratnya dikasihkan saya. Saya bilang itu Mbah Dullah. Saya sendiri tidak berani. Mbah Dullah itu sudah tidak kepengen dianggap apik bareng mbek wong ben dianggap elek celah. Lama-lama belajar dari situ, Cak Non ini juga belajar dari Mbah Dullah itu kira-kira. Dia dianggap kafir juga mau, dianggap sesat ya mau. Welem ae pokoknya. Lah apa untuk Gusti Allah
cangkeme wong diopeni. Iki nek gak ndok lereni iki bicarane leren piye iki. Iya, saya itu ngomong terus ngene iki terus piye bare gitu. Biasanya kan sampailah kini acara inti mau itu hasanah oleh Al Mukarram gitu biasanya gitu. Wah iki terus modelnya ya. Ya sudah, itu saja. Nanti kalau saya dinjalno itu iso ngantek subuh. Jadi dan beloncatan gitu itu. Kalau saya kan enggak sekolah kayak beliau. Beliau ini orang sekolahan semua, saya enggak sekolah. Jadi kalau beliau bicara kan runtut gitu, ada runtut. Engko ragek nek apa jazab tok sing rada terus ora runtut. Tapi ada aturan lah, paling tahu sekolah. Saya enggak sekolah jadi lompat-lompat itu. Bar ngomong ini enggak jelas lah. Tapi ya itu yang bisa saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah setelah ini kita sudah punya bahan untuk genahke, memperdalam, memperlebar, dan pulang nanti dengan catatan-catatan yang lebih lebih melebu hati. Jadi saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan entah pertanyaan, respon, bantahan atau apapun. Saya mencatat beberapa hal yang nanti kita kalau ada waktu kita konfirmasikan. Jadi ini sebagai murid nyatet, saya tidak akan mengemukakan catatan saya, tapi ada 1-2 hal yang saya harus kemukakan, terutama sing terakhir aku diarani sekolah Gus Musra sekolah kira telur hati aku. Asem ya. Asing sekolah tekan Mesir kuno akhirnya iki menyanti 2 tahun wis diusir Jering ngaku aku sing sekolah jan. Sing ora apa-apa ning Gus Mus kuwi anu ngono kuwi nek karo aku ngono kuwi. Dadi aku tau temokke Sunan Kalijaga barang karo iki jan. Wedi tenan lho Sunan Kalijaga gede banget kayak aku. Oke, bismillah Gus. Satu hal, ini kita minta selawat nariyah, jenengan nyuwun jelaske bocah-bocah ikan ono sing Muhammadiyah barang, sing ora patio biasa selawat nariyah. Rumangsane nariyah itu selawat api, soalnya nar itu. Tapi saya ingin tegaskan satu hal, saya mencatat semua tadi, saya catat dan nanti kita tegaskan digaduke karo sing kowe wis tau krungu, wis tau mempelajari. Supaya menjadi ilmu beneran. Dan Gus Mus tadi dawuh kalau dari mata, dari telinga itu langsung ke hati. Nek wong Jawa kan ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi dari hati, kalau hati dia langsung menggerakkan seluruh badan kita untuk bertindak. Kalau modern dari mata, dari telinga ke otak. Nah otak ini tergantung anunya. Otak ini kan alat saja dari hati. Irodahnya di sini anunya, mesinnya. Jadi nek barat musik di sini prinsipalnya, di sini maestronya. Nah maestro ini, misbah ini tidak dia olah oleh pendidikan modern. Jadi irodai akhirnya dikuasai bawahnya, perut sama syahwat. Nah akhirnya sininya menjadi dipakai untuk hal-hal yang 32 tahun kayak mau. Gitu. Cuman ada satu hal Gus. Bid'ah itu, nanti kalau salah saya dibenerin, dibenahi. Bid'ah itu bahasa Indonesianya kreativitas. Wes iku takono Gus Mus nek ora percaya. Orang yang kreatif namanya mubdi. Bener, Pak? Tolong. Nek iya, nek ora ben ora. Betul. Nah, jadi bid'ah adalah kreativitas ya.
sudah biasa Anda mendengar kayu dikreatifi jadi meja dari kursi kan gitu, kain dari kuplo ya toh. Segala sesuatu yang dikreatifi. Jadi sama dengan mushaf itu dulu enggak ada, tapi karena pendahulu-pendahulu kita kreatif untuk mempersiapkan pertemuan umat Islam dengan Al-Quran, maka dibikin mushaf. Nah sekarang orang nggak ngerti bedanya mushaf sama Al-Quran. Jadi nek saiki nek biyen nyekel Quran jur ngentut langsung diselehke, terus wudu adalah orang yang kreatif. Batasannya sederhana, ada sesuatu dalam Islam yang Anda harus kreatif, ada sesuatu yang Anda dilarang kreatif, kan begitu. Misalnya tata cara sholat, tata cara haji itu tidak boleh dikreatifi. Tapi kalau interpretasi terhadap sholat harus kreatif, kan begitu. Bahwa Anda ngarani nek sujud ki ngene, apa sebabnya kowe kok ruku, apa sebabnya kok kowe takbiratul ihram, apa sebabnya kudu ana tumakninah sak piturute, itu Anda harus kreatif. Tapi bahwa Anda mengerjakan takbiratul ihram sampai salam itu tidak boleh dikreatifi. Rasa njur nganggo gerakan-gerakan yoga. Ya toh? Gus Teguh SH teman kita dulu kan sholatnya meniru Al-Quran tapi dengan interpretasi sendiri, yaitu Al-Quran kan penuh berita mengenai laut dan angin ya, laut, angin, pohon-pohonan, maka dia sembayangnya meniru gerakan-gerakan pohon dan lautan. Jadi sak masjid entek nggodhek dhewe kae. Melayu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, balik rono, mencolot rono, mencelah itu. Itu Teguh SH yang dulu bikin Ali Topan Anak Jalanan. Jadi sekali lagi Anda jangan segan-segan untuk melakukan bid'ah. Oke? Jelas ya sekarang? Asal tidak di ranah di mana engkau dilarang kreatif, misalnya apa? Sholat subuh 10. Tapi ada yang saya tidak bisa halangi, yaitu totoan Gus. Totoan ki angel tenan iki. Bal-balan nggo totoan. Saiki ki Idul Fitri nggo totoan Gus. Jajal iki engko NU Muhammadiyah bareng apa ora? Ku totoan wani, Bro. 20. Wes. Nah, itu tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi karena ojo menego Idul Fitri tarawih totoan Gus. Jajal iki engko ina metura. 5.000. Ngono ya Gus, saiki Gus, arep piye Gus? Iki biyen ning mburu ki biyen totoan iki mburu ki. Jadi nek pas mulai aku ngomong ngene iki ning mburu ki ana provokator ning mburi bandare. Ning mburi karo mlaku kiwa tengen kene. Iya, penghasilan tambahan. Nanti Cak Nun ngomong tentang NUM apa tidak? Kalau ngomong 5.000. Nah, nek kene mburi ki suatu hari konangan aku tak kon ningkatke anune karuan. Neng baru kita tak kaplok kan gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan segan-segan, hidup itu harus penuh bid'ah. Oke, jelas ya. Asal jangan dalam ibadah mahdhah. Itu pun masih boleh dalam ibadah mahdhah asal secara batiniah. Bahwa sujud itu engkau interpretasikan begini, bahwa sujud kui raimu nisor dewe, bokongmu dhuwur dewe, kan gitu kan. Itu interpretasi loh, itu bukan terus berita agama, enggak. Nek kowe hati-hati uripmu, raimu engko dadi asor nisor dhewe, sing dhuwur dhewe dari hidupmu adalah bokongmu. Kan gitu kan? Itu makna sujud, ning itu bukan agama, itu interpretasi, itu tafsir setiap orang, kan gitu. Mulane kowe nek foto kan dudu bokongmu tapi raimu, sebab sing penting ki raimu. Ora ana kok nang kecamatan mleding kabeh njur cekel ora ana. Sing ana mesti raine kan gitu kan. Bukti yang lain adalah nek sing silitmu ngentut, sing diwudoni raimu, mongko raimu ora melu ngentut.
Nah, itu kan tafsir, ojo njur kitab apa? Ayo kitab ndasmu. Wong kene iki mung tafsir kok. Lagi arep tak tulis, itu ya. Apa ana wong ngentut terus sing isin bokonge. Tut njur ngene. Ora ana, mesti raine to. Wajah, karena wajah adalah, makanya wajah itu penting Gus, tolong dijelaskan muwajah. Kenapa sekarang kita ini kehilangan 80% muwajah dan kita menjadi kacau secara silaturahmi karena kita mengandalkan pertemuan dan diskusi atau silaturahmi melalui media sosial. Itu. Tapi Gusmus orang yang sangat asyakur, kalau ibarat Allah, maka Gusmus punya akun Twitter, aku randuwe. Saya memilih langsung ketemu sama wajah Anda semua untuk menyadari bahwa aku iki elek ora mengaku tok, liyane jebul ya elek kabeh. Tadi aku semangat Gus. Gitu. Kira ini kabeh tak bandingi karo aku zaman nomku lho ya. Nek pas aku ganteng aku mbiyen kan gitu. Itu nek insyaallah ya. Oke teman-teman sekalian, saiki aku njaluk nadani selawat nariyah, bar itu saya buka tanya jawab kepada Gusmus. Bapak yang lain pokoknya malam ini kita pusatkan Gusmus, termasuk yang di panggung boleh punya hak untuk bertanya atau apapun saja. Terutama saya mohon kasus-kasus yang ditangani oleh Nahdlatul Muhammadiyyin ya. Ini serius Gus ini. Nahdlatul Muhammadiyyin ini serius dan sangat rajin ke bawah untuk nangani kuwi mau kreativitas di daerah-daerah itu tadi. Maksudnya bid'ah kuwi gitu. Deng 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 deng. Deng deng deng. Liane ya tolong ya. Sik latihan sik arek-arek. Engko ketok tak delok cangkeme. Sing biasa ngumi-umi tok ana Gus, sing ngumi tok janjane ora muni. Ning aku iso krungu lho kaya ngumi-umi tok. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Insyaallah. Muhammad ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi ونفس بعدد كل nganggo musik ya Gus nggih, sampean restui nek niki salah sampean salahno. Apa soe nganggo musik? Ya ora nganggo musik ya ora apa-apa, ning jero ati tok ya ora apa-apa, ning mergo bareng-bareng kabeh mbok dijak untuk memperindah hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Betul? Logam dijak, kayu dijak, duduk dijak, itu kan Kiai Kanjeng. Kalau Kiai Kanjeng kan kenapa nuduk saron kan rumusnya jelas. Apa, Dik? Dimana nuduk ndasmu. Ini Kiai Kanjeng ngoten niku. Jelas niku dalile, jelas niku mburi niki. Nah, itu ada usul fikihnya gitu loh. Andaikan nuduk saron itu mudorot yang lebih kecil dibanding nuduk ndase menungso. Nah, nuduk ndase menungso itu mudorot besar dalam usul fikih. Ada asas mudorot kecil. Ayo mas, ayo
sing cetha ya. 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 Al-akhdhu bi akhafid dararain. Ya. Ya, begitu. Jadi ada asas filsafat hukum Islam, usul fikih, bahwa mudarat kecil itu mungkin atau boleh dilakukan untuk menghindari mudarat besar. Jadi cetha ya. Mudararul khas lidaf'i dararil am. Gitu ya. Atau mudarat lokal boleh dilakukan supaya tidak untuk menghindari mudarat yang lebih luas, yang lebih umum. Jadi nuduk saron ki alhamdulillah apik, timbangane nek kowe nglarang-larang njur tak duduk ndasmu kan gitu ceritanya. Memenuhi syarat usul fikih, Gus. Ya, ya. Nek ora percaya prakteke. Ayo maju loro kene. Yo, saran bismillahirrahmanirrahim.